Ya. Ya, hitungin. Ya. Apa kabar semuanya? Selamat siang, selamat berjumpa lagi. Rasanya kita lama ya nggak ketemu 2 minggu. Wah, 2 minggu itu panjang sekali bagi saya. Karena kesibukan yang lain. Tetapi hari ini akan saya sambung lagi pembahasan kita. Saudara tahu ada garis besarnya loh pembahasan kita ini. Dimulai dengan memikirkan tentang COVID. Ya, apakah COVID itu ada di dalam Alkitab? Ya, banyak sekali sebetulnya. Kalau kami mengartikan COVID itu bukan cuma bencana saja, tetapi COVID itu adalah kehendak Allah sendiri yang Allah izinkan boleh terjadi pada waktu generasi kita ini. Berarti Allah sedang bekerja, berarti Allah sedang memperbarui saudara dan saya. Sebab itu intinya harus kita pegang tatanan hidup baru. COVID itu sebetulnya ujung-ujungnya yang diinginkan oleh Tuhan sendiri adalah kita akan mengalami tatanan hidup yang baru. Yang lama harus ditinggalkan semua dan diperbarui dengan sesuatu yang baru yang nilainya kekal. Itu harus dipikirkan baik-baik. Kalau Anda ya isinya cuma takut, gelisah, takut ini, takut itu. Karena Anda tidak bisa baca seluruh konsepnya Allah mengatur langit dan bumi dan mengatur hidupmu dan hidupku. Nah, ini sangat disayangkan. Ya. Nah, saudara sekalian, hari ini saya kan sudah mulai dengan ada apakah COVID itu ada di Alkitab. Saya sudah jelaskan. Lalu begitu banyak kawan-kawan kami yang tidak diinginkan ya, tahu-tahu udah pada pergi ya gara-gara COVID. Ya, tapi pergi kemana mereka? Ya, surga dan neraka itu benar atau palsu? Nah, itu sudah saya bicarakan. Lalu kenapa di dalam Alkitab kalau bicara surga kok selalu nyebut-nyebut Abraham ya? Siapa sih Abraham itu? Kok seperti dia juru kuncinya surga ya? Nah, lalu kita bicara iman Abraham. Tuhan pernah menjumpai Abraham 7 kali. Belum pernah ada orang seperti itu. Pengalaman Abraham sangat istimewa bersama dengan Tuhan sendiri. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Sehingga Abraham mengalami hal-hal yang banyak sekali yang mustahil. Itulah Abraham disebut Bapak Iman bagi semua orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu Juru Selamat. Nah, lalu setelah itu kami mulai belajar bagaimana Yesus Kristus datang dengan membawa kerajaan Allah, karena Yesus datang untuk memanifestasikan kerajaan Allah, memanifestasikan hadirat Allah itu sendiri. Nah, mulai kami belajar dari imannya si Petrus, bagaimana Yesus memimpin dia. Sebetulnya ada 17 kali Yesus menunjuk atau membimbing si Petrus itu untuk kenal dia lebih dalam, untuk kenal dia sampai akhir-akhirnya ujungnya rela mati bagi Tuhan Yesus. Nah, lalu selanjutnya saya pernah bicara tentang Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus ini sangat istimewa. Ya, karena dia tidak mengalami dibimbing seperti Petrus begitu lamanya. Dia itu drastis sekali. Ya, karena dia orang Sanhedrin, ya, orang Farisi, orang yang mengenal Taurat Musa, ya, yang menentang Mesias Yesus Kristus. Sangat menentang bahkan menganiaya. Nah, akhirnya drastis ketemu Yesus
di dalam penglihatan, dan dia percaya sungguh-sungguh, akhirnya 180 derajat berubah jadi penentang Yesus, jadi pengikut Yesus. Nah, ini pengalaman yang sangat istimewa pada dirinya Paulus, ya. Itu sebabnya saudara, kalau tidak ada tulisan Paulus, mungkin hari ini kita masih menerka mengenai Yesus dan pribadinya. Tetapi Rasul Paulus yang menjelaskan itu semua, boleh dikatakan doktrin-doktrin tentang keselamatan, pertobatan, tentang melayani Tuhan, mengikut Kristus, itu semua ditulis oleh Rasul Paulus, saudara. Ya, hampir separuh dari perjanjian baru itu tulisan dia. Ya, itu luar biasa, itu sangat-sangat istimewa. Nah, tetapi di dalam murid-murid Yesus yang siang hari ini akan saya renungkan bersama dengan Anda, ada juga yang sangat istimewa. Menurut saya dia namanya adalah Yohanes, Rasul Yohanes. Dia dipanggil bersama-sama dengan Petrus. Ya, saatnya sama-sama di kapal satu itu, ya, Petrus dan adiknya, ya, Andreas, di kapal satu ini, yaitu Yohanes dan adiknya Yakobus, ya, sama-sama dipanggil Tuhan, sama-sama diajak mengikut Yesus. Tetapi si Rasul Yohanes ini mempunyai perilaku yang sangat-sangat unik, ya, saudara. Di seluruh 4 Injil tidak pernah ngomong satu kalimat pun, tidak pernah berkomentar. Tapi dia adalah seorang murid yang paling mengerti isi hatinya Tuhan Yesus. Dan paling meresponi dengan tepat. Nah, ini keistimewaan. Itu sebabnya saudara, di dalam 4 Injil, Injil Yohanes menulisnya paling. Di 3 Injil yang lain gak ada, di tempat dia ada. Dan dia kalau menulis tidak hanya ceritanya tok, dan komentarnya, akibatnya. Dia tulis semuanya. Nah, ini istimewanya. Nah, ini ada 21 pasal, saudara. Kalau saudara tiap pasal akan memberi julukan. Di pandangan si Rasul Yohanes ini, siapa Yesus? Wah, tiap pasal ketemukan banyak. Jadi siapa Yesus sebetulnya di dalam benak hatinya si Rasul Yohanes ini banyak sekali. Nah, saudara sekalian, hari ini mungkin saya bisa mengambil beberapa pasal, nanti minggu depan disambung lagi. Mari kita berdoa dulu. Bapa yang di surga, inilah Alkitab yang Tuhan berikan kami. Sampai saat ini Tuhan belum mengambil firman-Mu, tetapi Tuhan Engkau memang datang dengan firman. Tuhan, pada mulanya firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu sebetulnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus sendiri adalah terang dunia. Tuhan Yesus sendiri adalah terang manusia. Pada saat manusia masih hidup di dalam kegelapan, Engkau datang menerangi kami. Biar Tuhan hari ini terang-Mu juga menerangi setiap pribadi kami, sehingga kami boleh belajar dalam terang-Mu sendiri dan terang firman. Celikkanlah segala kebutaan kami, ya Tuhan Yesus. Berkatilah setiap pribadi, setiap hati yang rindu berjumpa dengan Engkau. Demikian kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, saudara, nanti kalau ada waktu baca ya Injil Yohanes ya 1 sampai 21. Baca terus ya. Saudara sekalian. Dengan baca maksudnya bukan mengerti ceritanya, tapi coba menyelami jiwanya si penulis ini. Dicoba dengan perasaan dia, kacamata dia, melihat bagaimana dia menilai Tuhan Yesus. Dengan kata lain, saya kasih hint ya. Yesus itu selalu menjadi subjek di dalam bahasannya atau kata-katanya si Yohanes. Dia nggak pernah diobjekkan. Yesus tidak menjadi objek, selalu subjek. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab yang lain, kadangkala Yesus diobjekkan. Ya, nah ini nanti coba dipikirin, ya. Beda sekali saudara, kalau aku bercerita tentang Yesus, nih ceritanya gini terjadi gini. Yesus itu bukan subjek, subjeknya saya, sudut pandang saya menilai Yesus, saya menceritakan Yesus terjadi ini. Yesus itu objek, ya. Tapi kalau Yesus itu subjek,
Saya yang menceritakan, nggak boleh saya menceritakan semua gua. Saya harus tahu ini subjek ini, ya, yang saya sembah, yang saya ikuti ini maunya apa. Nah, itu yang saya tulis. Itu beda sekali, saudara. Nah, inilah Rasul Yohanes. Nah, sekarang kita lihat aja ya. Pasal 1. Pasal 1 tema besarnya apa? Yesus adalah terang manusia. Karena pasal 1 ini dia sudah mencakup dari kejadian. Langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Ya. Dan terus sampai Allah itu datang untuk apa? Allah dengan firman yang didatangkan atau Yesus Kristus didatangkan untuk apa? Wah, ini pasal 1 udah mencakup keseluruhan Alkitab, saudara. Ya, itu sebabnya kan dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan dan dia segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam dia, di dalam Tuhan Yesus, di dalam dia adalah hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Tetapi dunia karena manusia dalam kegelapan maka menolak terang itu. Ini. Jadi subjek yang dikatakan itu adalah terang manusia yang ditolak oleh dunia, karena dunia itu semua orang di dalam kegelapan. Semua orang yang lahir di dunia ini dalam kegelapan. Mana ada orang yang begitu lahir langsung dia punya terang? Nggak ada. Kenapa? Nenek moyang kita udah berdosa dulu, udah di dalam kegelapan kan. Nenek moyang kita Adam dan Hawa kan di Taman Eden memilih kesementaraan, membuang kekekalan. Saudara mengerti maksud saya? Kekekalan itu dijanjikan oleh Allah kepada mereka bahwa pohon yang di tengah-tengah taman ini, pohon pengetahuan dan pohon hidup ini jangan dimakan. Itu artinya kekekalan. Ya, kalau engkau ikuti, engkau akan ada di dalam kekekalan terus. Tetapi dia kena bujukan si setan, ya, si iblis melalui ular, dia lebih memilih kesementaraan. Apa itu kesementaraan? Kesombongan. Ya tahu, enggak, kamu makan aku mau jadi pintar dan kamu akan celik matamu dan kamu akan pintar seperti Allah pintarnya. Nah, itu kesementaraan. Saudara, apabila Anda sebagai anak Tuhan, Anda tidak terus memegang nilai kekekalan, Anda pasti terjerumus di dalam semua nilai kesementaraan. Dan nilai kesementara ini membuat Anda gelap, membuat Anda salah terus. Karena dunia ini dengan semua yang disajikan oleh dunia ini, semua sementara, semua gelap, semua akan berubah, semua akan lenyap. Itu artinya, saudara. Maka sebagai anak Tuhan harus mengerti, harus mempunyai sudut pandang dari Tuhan untuk hidup ini, untuk mengambil keputusan. Kalau namanya anak Tuhan, tapi sudut pandangnya nilai-nilai hidupmu ikutin sementara terus, ya Anda gagal. Anda tidak akan menjadi seorang anak Tuhan yang sungguh berkenan pada Dia. Karena Anda jalan Anda sendiri. Dan Anda sendiri akan up and down. Dan Anda tidak akan menikmati kedamaian di dalam Tuhan. Nanti apa-apa takut. Nanti apa-apa maju mundur. Apa-apa ragu-ragu. Yang ditakuti apa? Ya kesementaraan juga. Betul nggak? Yang ditakuti apa? Nah, sekarang ini COVID yang ditakuti apa? Ujung-ujungnya nggak lain, bukan takut mati kan? Ya, nggak COVID juga mati kok. Bener nggak? Kenapa takut mati? Ya karena Anda nggak ada jaminan yang kekal. Sebetulnya kalau kita udah punya jaminan yang kekal, ya nggak usah mati, nggak usah takut. Mati ya cuma waktunya aja. Tapi apa yang harus saya pegang, saya sudah pegang. Saya sudah punya jaminan. Ya, bukan manusia yang hidup dalam kegelapan, tapi manusia yang hidup di dalam terang. Terang Yesus. Karena Dia datang membawa terang. Nah, ini sudut pandang yang beda. Saudara bisa menemukan dari kitab Matius, Markus ya sampai Lukas, nggak ada yang bicara ini. Ya. Semua begitu
Pasal pertama langsung datangnya Yesus Kristus lahir bla 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 bla. Langsung menceritakan Yesus yang bersifat daging, bersifat kesementaraannya. Tapi Injil Yohanes tidak. Dia langsung membawa kita ketemu nilai kekekalan, ketemu terang dunia itu apa, terang dari Yesus itu apa. Saudara lihat perbedaan yang sangat-sangat sekali. Saudara bisa dibandingkan Injil Yohanes ini disama dengan 1-2 Yohanes. Itu hampir sama pendahuluannya. Nah, sekarang coba kita melihat selanjutnya. Pasal kedua apa yang terjadi? Kejadian yang sangat menyenangkan. Karena apa? Mujizat pertama terjadi. Di mana? Di Kana. Ada apa? Ada pesta pernikahan. Rupanya ini punya hubungan dekat ya, karena ibunya Yesus ada di sana. Mereka kekurangan apa? Anggur. Habisan anggur. Wah, pesta tidak ada anggurnya. Wah, sangat memalukan. Ya. Tapi akhirnya Yesus berbuat mujizat pertama, menjadikan air menjadi anggur. Nah, jadi Yesus telah membawa harapan, jawaban bagi kesulitan hidup seseorang atau satu pesta. Nah, tetapi saudara, di firman Tuhan dikatakan bahwa oleh karena itu, pasal 2 ayat 11 ya, banyak orang percaya. Betul nggak? Ada itu ya. Ya. Ya toh? Semua jadi percaya ya, dan Tuhan dimuliakan di tempat, di dalam peristiwa itu. Bagus. Tetapi saudara, saya mau saudara lihat ada 2 ayat yang tidak enak. Lah, Tuhan dimuliakan, semua jadi percaya, apa salahnya? Kalau kita kan sudah, oh ya itu memang tujuannya Tuhan Yesus datang di sini supaya orang semua percaya dia namanya dimuliakan. Nah, ini yang Anda belum ketemu sudut pandangnya si Yohanes. Coba ayat 23 ya. Pasal 2 ayat 23 ya. Pasal 2 ayat 23 dan 24. Wah, ini luar biasa ya. Sementara di Yerusalem ya, atau 24-25 ya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Mereka itu siapa? Lah, yang ikut itu, yang pesta dan yang memuliakan Tuhan itu. Wah, kagum-kagum. Nah, kenapa Yesus tidak mempercayakan diri? Ya, dikatakan Yesus tidak mempercayakan dirinya pada mereka karena ia tahu, ia mengenal mereka semuanya. Jadi saudara, engkau bersaksi bagi Yesus itu indah, bagus, mulia, terpuji. Tapi lebih baik engkau bukan bersaksi, tapi engkau hidup seperti Yesus. Karena Yesus mengenal kami. Kau bisa ngomong Yesus sebakul, sehebat, orang tertarik. Tapi hidupmu, tapi apa kau mengikuti apa yang kau ngomong, Yesus yang kau puji? Apa cuman lip service? Hari ini banyak orang pintar bersaksi, tapi tidak menjadi saksi Yesus. Dia hanya bersaksi tentang Yesus. Mengerti? Bisa nangkep enggak kata-kata saya? Yesus lebih senang kalau engkau menjadi saksi Yesus, tapi bukan bersaksi tentang Yesus. Hati-hati saudara. Kalau Anda selama hidup ini cuma bersaksi tentang Yesus, tapi engkau sendiri tidak menjadi saksinya Yesus. Nah, ini persis yang dikatakan. Yesus tidak mempercayakan dirinya kepadamu karena ia mengenal mereka semuanya. Bahkan 25. Wah. Dan karena apa? Tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya. No, saudara, Yesus mengatakan tidak perlu loh tentang manusia. Terus sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Nah loh, Yesus bilang nggak perlu orang bersaksi tentang saya. Aku tahu isi hatimu. Apa saudara? Yesus lebih menekankan isi hatimu daripada mulutmu. Banyak orang kan suka bersaksi, ada mujizat pada dirinya, bersaksi sini sono bersaksi. Tapi siapa tahu
sambil mencuri kemuliaan, sambil dapat duit. Karena diundang sini sono kan dapat duit. Nanti lama-lama saksiannya orang bosen. Lama-lama nggak tahu gimana. Maka saya ketemu kalau orang yang dapat mujizat yang besar biasa, boleh bersaksi tentang keajaiban Yesus. Tapi mesti belajar hidup di dalam Yesus. Atau engkau belajar firman, kalau bisa ya itu apa? Jadi benar, jadi penginjil. Jangan cuma bersaksi cuma sepotong itu. 10 tahun yang lalu kamu kemana-mana ngomongnya saksi itu, 10 tahun kemudian juga itu. Nah, ini yang disebut oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus tidak mau loh kamu cuma jadi corongnya tok. Tapi hidupmu. Karena Yesus mengatakan di sini, karena dia Yesus sudah tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara, mungkin dulu Anda baca bagian ini nggak perhatiin. Ya, kita sering mujizat, bersaksi, Tuhan dimuliakan. Ya, apakah itu yang Tuhan mau? Apakah Tuhan lebih mau hatimu yang berubah, yang punya tekad yang besar, hidup seperti Yesus itu sendiri. Walaupun kamu tidak bersaksi, tidak banyak ngomong, tapi orang ketemu kamu tahu kamu berubah. Ini karena pernah dilawat oleh Tuhan Yesus. Ini yang sangat berbeda dari sudut pandangnya si Yohanes. Ya, pasal ketiga, coba. Semua orang melihat Nikodemus bertanya-tanya kepada si Tuhan Yesus. Ya, sepertinya karena Nikodemus kan bukan orang biasa ya. Ya, itu pasal 3. Apa yang ditanyakan? Nikodemus bilang, "Tuhan, aku tahu kau pasti dari Allah, karena yang kau perbuat mujizat itu orang lain tidak bisa." Lalu apa pertanyaan Nikodemus? Bagaimana saya bisa masuk kerajaan surga? Ya, itu yang diminta. Lalu jawab Yesus, dia tidak ngomong yang lain. Dia tidak ngomong kamu sudah baca Taurat belum? Kamu sudah mengikuti belum? Enggak. Dia cuma ngomong kamu harus hidup kembali, lahir kembali. Jadi saudara sekalian, karena Yesus tahu sebetulnya dia itu ahli Taurat, orang Sanhedrin. Ya, saudara tahu pada zaman Tuhan Yesus ada 3 kelompok manusia. Satu kelompok yang namanya ahli-ahli Taurat ini, kelompok Farisi. Ya, ini sebagian besar Sanhedrin itu orang itu. Sanhedrin itu DPR kalau kita ngomong, DPR-nya kita ini. Ya. Terus yang kedua orang Saduki. Saduki itu kebanyakan orang kaya, lebih liberal. Nah, orang ketiga itu Essenis. Essenis itu kayak Yohanes Pembaptis itu loh namanya orang Essenis. Yang Puritans, ya, yang menjaga kekudusan tapi jarang bergaul. Ya, yang menganggap dirinya suci-suci, kudus-kudus tapi tidak bergaul dengan yang lain. Ya, ini zaman Tuhan Yesus, masyarakat itu terbagi 3 macam golongan ini. Nah, salah satu ini yang datang kepada Tuhan Yesus, yang bertanya kepada Yesus, pasal 3 itu adalah yang namanya Nikodemus. Dia termasuk golongan ini, Farisi. Nah, lalu pada waktu Yesus mengatakan, engkau harus lahir kembali. Ya, karena yang lahir dari daging, daging pula, yang dari roh, roh pula. Nah, karena dia tidak punya pola pikir yang namanya lahir kembali itu apa, dia bingung. Loh, sudah tua kok lahir lagi gimana? Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Yaitu kamu baru lahir secara daging, kamu baru lahir secara roh. Saudara, kita semuanya yang hidup di dunia ini, begitu lahir sebetulnya lahir dari daging terlebih dahulu. Walaupun setiap orang lahir di dunia ini memiliki tubuh, jiwa, dan roh, nggak mungkin yang lain. Tapi yang sangat berfungsi paling daging dan kejiwaan. Kejiwaan itu termasuk apa? Perasaan, termasuk apa? Intuisi, termasuk sedih, emosi. Apa itu semua kejiwaan. Jadi tidak ada orang yang sungguh-sungguh begitu lahir bayi ngowek-ngowek langsung udah bisa muji Tuhan, doa itu nggak ada dunia ini. Kenapa? Karena tubuh, jiwa, dan roh itu dilahirkan cuman kejiwaan dan tubuhmu yang automatically berfungsi. Ya, bayi digendong sama ibunya sendiri sama digendong orang lain, dia kan punya perasaan yang lain, itu termasuk fungsi kejiwaan kan. Tapi rohnya belum.
Semua orang sama. Kecuali dia berjumpa dengan roh sang pencipta, berjumpa dengan roh Tuhan. Dia baru namanya hidup baru. Karena roh itu fungsinya untuk menyembah Tuhan. Ya, tanpa roh orang nggak bisa menyembah Tuhan. Itu penyembahan yang namanya retorika, itu tanpa roh. Agamawi, banyak agama di dunia ini. Tapi yang disebut roh itu adalah rohnya yang Tuhan berikan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Diembusi oleh Allah menjadi manusia yang berroh, punya roh. Ya, namanya a living soul. Roh yang hidup itu. Dan sampai sekarang kita juga gitu. Itulah sebabnya kenapa kita harus menginjili. Kenapa setiap orang harus mendengar Injil, mempunyai kontak dengan Sang Pencipta, Juru Selamat yang pernah mati bagi kita. Saudara, itu sangat ajaib loh. Bukan karena kamu guru agama, bukan karena kamu tahu semua teori-teori agama, teori keselamatan. Kalau seperti si Nikodemus, terkaan saya pasti dia paham banget. Asal Taurat itu dilakukan semua, udah pasti dia masuk surga. Ya kenapa mesti tanya Tuhan lagi? Ya toh, ada sesuatu yang dia lihat beda kan? Karena kebetulan dia hidup pada zaman Yesus. Coba kalau dia nggak hidup pada zaman Yesus, nggak perlu, dia nggak akan tanya-tanya itu. Betul nggak? Betul nggak? Nah, Anda dan saya sama hidup. Yesus bahkan sudah lewat, saudara. Kita ini kalau dibanding sejarahnya dari Adam dan Hawa sampai Yesus datang 4.000, dari Yesus sampai sekarang kita 2.000, 6.000 loh. Kita udah kalau noleh belakang udah lihat pengalaman-pengalaman orang yang di belakang. Kita harusnya lebih pintar. Ya. Jadi sebetulnya sebagai manusia itu yang penting apa? Sudah hidup baru belum? Hidup secara kedagingan mah sudah semua tahu. Mau kamu pintar kayak kamu ahli apa kayak, kalau kamu belum pernah hidup baru, belum pernah tersentuh oleh kasih Allah, kamu belum menyambung ke dalam rohmu, belum tersambung. Nah, saudara, ada seorang yang belakangan ini kami suka ikuti ajarannya, namanya Caroline Leaf. Nah, ini orang luar biasa ya, dia seorang pendeta, tapi dia juga seorang ahli neuroscience ya. Aku telah baca bukunya dia, Sweet on Your Brains atau Sweet Off, tapi aku lebih tertarik Sweet On. Saya mendengar ceramah dia hampir nggak ngerti apa-apa. Dia tuh bahasa Inggrisnya cepet banget, and ada logatnya. Dia kayaknya orang bule tapi dibesarkan di Afrika kayaknya, Afrika Selatan. Wah, nggak gampang mengerti gitu loh bahasanya. Tapi untung ada bukunya. Saya membaca dan di situ ada satu hal yang sangat menarik di dalam benak saya. Dia itu ahli neurolog ya. Jadi dia itu membicarakan firman itu dengan pola Tuhan membuat otak kita ini yang ajaib ini. Dia bilang di otak tengah ini, di situ ada satu yang namanya amigdala. Nah, itu pusat, itu amigdala itu kecil. Tapi ada di belakang. Itu pusat dari segala-galanya hidup kami. Dan dia mengatakan, dia tidak akan pernah hidup, pernah menjadi peka maksudnya, kalau belum tersentuh kasih Allah. Wah, aku kaget banget. Ternyata keselamatan itu memang sudah disediakan bagi setiap manusia yang hidup di dunia ini. Jadi saudara, kamu sepintar apapun, kamu bisa sangat bodoh tentang ketuhanan. Bisa menyembah Allah yang palsu. Nggak kurang kok. Orang pintar menyembah Allah-Allah buatan manusia, Allah palsu, ideologi, filosofi. Ya toh? Menyembah dirinya sendiri. Ya toh? Tapi hanya amigdala itu yang berfungsi. Kalau disentuh kasih Allah, dia baru benar-benar bisa hidup seperti yang apa Allah mau. Dan dia bisa kenal Allah benar-benar. Saudara, aneh ya, hanya kasih Allah, hanya kasih Allah. Dan di bawahnya dia itu kan nyambungnya kan hypothalamus kan. Lah itu adalah apa ya? Saluran setelah amigdala itu nyambungnya itu semuanya adalah wadah ya, kayak wadah
Semua yang peristiwa apapun yang pernah Anda alami yang masih berjejak di dalam itu. Hypothalamus itu. Jadi itu sebabnya kalau kita pernah mengalami apa, kita ketemu itu lagi kan ingat, oh ya aku pernah. Tapi kalau Anda nggak pernah, kan nggak akan. Nah itu kan yang mengingat segala yang memori Anda. Itu setelah amigdala. Waduh. Saudara, dengan kata lain saya kagum. Pokoknya lu kalau belum amigdala belum disentuh oleh Tuhan, lu tuh goblok. Nggak kasih tahu. Biar pinter apa. Karena nggak nyambung. Tapi setelah itu, dah lu baru pinter. Karena nyambung. Gitu loh. Saudara. Benar saudara. Saya suka kagum-kagum sama anak kecil. Yang percaya Tuhan sungguh-sungguh. Luar biasa loh saudara. Pekanya. Hebat loh saudara. Kenapa? Ya itu. Karena nyambung sudahan. Saudara. Nah kita yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Oh kita banyak buntu. Banyak nggak nyambung. Sama Tuhan kita banyak nggak nyambung gitu loh. Sama dunia sih nyambung. Apalagi sama duit paling nyambung. Ya toh. Tapi sama Tuhan kita banyak goblok. Ayo sekarang gue tanya. Kamu nggak peduli pendidikan setinggi apa? Nggak seluruh Alkitab kamu baca ngerti kan? Seringan malah nggak ngerti. Orang yang nggak pendidikan baca Alkitab dia ngerti kok. Dia lebih nyambung daripada yang pendidikan tinggi baca nggak ngerti-ngertinya cuman apa? Cuman menyelidiki. Betul? Jadi saudara, ini yang disebut, yang ditekankan oleh Injil Yohanes pasal 3. Dia pakai contoh ini. Yang lain nggak pernah nyatet kan? Ya, maka dikatakan yang dilahirkan oleh daging-daging pula, yang dilahirkan oleh roh-roh pula. Anda dan saya secara daging sudah lahir, tapi secara roh. Dan itu harus ada pengalaman yang Anda bisa cerita, bukan mimpi, bukan khayal gitu. Kapan Anda disentuh? Kapan terjadi perubahan? Kapan terjadi pertobatan? Kapan Anda menangisi? Semua satu sama. Kalau tidak, Anda bukan termasuk umat kerajaan Allah. Tuh. Dan itu sangat sangat menjadi garis yang sangat kontras pada zaman Yesus. Karena pada zaman Yesus tadi saya sudah katakan kan ada 3 golongan orang kan. Dan sedang golongan yang ngikut Yesus itu masih beberapa gelintir orang tok dari murid Yesus. Mana bisa menghadapi golongan yang gede-gede itu. Kekuatan mereka cuma apa? Ya itu baru itu. Bersama dengan Yesus dia bisa mengatasi semuanya. Yang lain dia nggak bisa. Mau debatan apa? Taurat, kalah sama orang Farisi semua. Makanya Yesus mengatakan apa? Saya datang bukan mentiadakan Taurat, aku menggenapi. Nah, Taurat ngomong gini-gini, tetapi aku katakan. Tuh, Yesus yang mengatakan. Injil Matius pasal 5 ayat 17. Tetapi, jadi siapa yang berani memperbaiki Taurat? Mengatakan, Taurat ngomong gini, tetapi aku. Duh, siapa ini? Orang siapa? Yesus Kristus, hanya Yesus Kristus yang bisa memberi penilaian dan penilaian yang paling tepat. Saudara boleh membaca dari Injil Matius. Itu tidak mudah, makanya tidak heran. Begitu bencinya orang Farisi musuhin dia, ingin membunuh. Karena dia rasanya didobrak habis-habisan, tidak punya muka. Gitu. Kan saudara bisa melihat dari Injil Matius pasal 5, semua penjelasan dia tentang Taurat kan melebihi tuntutan agama, ya toh? Jangan berzina. Kalau tuntutan agama kan sudah berbuat terbukti baru dikatakan lu berzina. Lah kalau Yesus bilang melihat timbul hati menginginkan sudah ditentukan. Coba. Ayo. Itu sebabnya pakai logika tidak bisa terima. Nah itu sebabnya Yesus dimusuhin begitu banyak orang, tetapi hanya murid-murid yang mengerti karena mereka yang mengalami hidup baru diperbarui gitu ya. Nah dan selanjutnya si Yesus bukti
si Yohanes ini buktikan bukan semua orang yang ngerti Taurat yang pintar aja. Langsung pasal 4 saudara ketemukan. Perempuan buang-buangan nih. Perempuan gak ada nilainya nih hidupnya. Ya toh, kasarnya ini perempuan pelacur. Samaria. Ya toh. Tapi Yesus yang cari dia loh. Yesus menjelaskan tentang dirinya dan kerajaan Allah. Ya toh? Jadi saudara sekalian, lihat wawasannya begitu luas ya. Bagi si Samaria ini, nah dia bukan saja musuh sama Yesus. Karena orang Samaria sama orang Yahudi kan bermusuhan. Sejak dulu kayak gara-gara tempat Samaria itu pernah dibuat lembu emas yang di situ untuk mencegat orang jangan beribadah di Yerusalem. Cukup berhenti di Samaria. Itu yang memulai adalah Yerobeam. Yang paling nggak benar itu. Nah itu sejak itu tempat itu ada tempat penyembahan berhala. Tidak bisa menerima yang di Yerusalem. Itu. Nah itu sebabnya dia bermusuhan. Dia begitu ketemu Yesus, masakan kamu orang Yahudi minta air minum sama saya, nggak malu loh gitu. Tapi Yesus tidak memusuhi. Yesus tahu kekosongan jiwanya, Yesus memperkenalkan dirinya. Maka mengubah mindsetnya. Yang tadinya curiga, lama-lama mulai tertarik. Air hidup apa ya? Mulai tanya Tuhan. Alkitab Indonesia belum udah pakai Tuhan. Tuhan salah. Mulai pertama, Tuhan bukan Tuhan. Ya. Alkitab Mandarin yang ditulis Siensen. Tuhan, kamu siapa sih kok bisa punya air hidup? Apa itu Tuhan? Jadi artinya tertarik akan ajarannya. Sampai terakhir malah mengatakan engkau adalah Mesias, engkau adalah Nabi. Jadi Yesus dengan caranya membuka pola pikirannya si perempuan Samaria ini yang buta sama sekali tentang Allah siapa, Allah yang harus disembah siapa dan bagaimana. Dibukakan. Ya, walaupun hidupnya nggak senonoh, ya, tapi Yesus sanggup menolong sampai akhirnya dia berubah, sampai dia mengetahui bahwa ini adalah nabi, bahwa ini orang bisa tahu semua hidup saya, dan dia bertobat akhirnya. Dan dia bertobat masuk di kota, dia mengabarkan Injil di sana. Jadi saudara lihat tidak? Karena dia ketemu apa? Ketemu sumber kehidupan. Ketemu air hidup, ketemu terang hidup itu. Jadi saudara, selalu saya melihat satu garis merah dari tulisan Yohanes. Dia selalu menekankan itu. Sumber hidup. Sumber hidup. Coba nanti teruskan saudara. Terus itu terus kok. Makanya dia nggak banyak komentar. Dia nyatet sama orang lain, nyatet nggak sama. Coba yang lain ada nulis, Samaria nggak ada. Ada menulis, Nikodemus nggak ada. Ya dah, dia punya pengertian, punya apa ya? Enggak bulan insting ya, pola pikir, kepekaan gitu dan ketaatan, mengerti benar-benar tentang Yesus. Apa yang diomongkan, apa yang diperbuat, ujung-ujungnya kemana dia tahu. Murid-murid lain belum tentu. Itulah sebabnya saudara sangat-sangat berarti kalau kita belajar mempelajari ini. Dan seterusnya saudara bisa ini waktuku sudah habis ya. Saudara baca lagi terus ya. Nanti pasal 5 apa? Ya, pasal 5 terjadi perdebatan. Mulai si Farisinya nggak tahan deh. Ya. Itu satu orang disembuhkan ya gara-gara hari Sabat. Nah, Sabat itu apa sebetulnya? Wah, terjadi satu Sabat tanpa Allah, satu Sabat itu adalah menghormati Allah sendiri. Wah, ya toh, terus sampai pasal 6, wah 5 roti 2 ikan. Coba saudara, semua menulis cuman, oh Yesus, ini murid-murid bersama dengan orang sudah 5.000, udah lapar, udah. Terus Yesus dengan 5 roti 2 ikan, oh bagi-bagi semuanya kenyang. Terus sisa 12 bakul, oh semuanya itu terus pulang. Udah kan? Tapi Yesus teruskan, tapi si Yohanes ini dia teruskan ceritanya. Besoknya ini orang-orang datang lagi ingin merajakan Yesus karena enak punya raja yang bisa buat mujizat tiap hari. Dasar kerja dapat makanan. Ini diteruskan, ya toh? Sampai akhirnya Yesus mengajar mereka, akulah roti hidup. Benar? Lihat tak? Kan yang lain nggak ada sampai roti hidup.
Cuman 12 buku, sisa 12 bakul. Bawa pulang ya, aku nggak tahu apa muridnya kebetulan 12 ya, 12 bakul, seorang dapat sebakul pulang lah. Saudara lihat nggak? Mari saudara kita belajar firman lebih sampai mentok-tok gitu loh. Nanti iman Anda tidak akan goyah oleh karena situasi kondisi ya. Semua juga susah, Anda susah, saya susah, semua susah. Tapi tidak ada yang menyusahkan kita kecuali kita tidak ada hadirat Allah lagi. Itu yang paling susah, itu yang paling celaka. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, biar renungan siang hari ini Tuhan menggugah kami. Kami bukan hanya membutuhkan Tuhan, tetapi kami lebih membutuhkan hadirat-Mu Tuhan. Kami bukan hanya mau juru selamat yang menyelamatkan kami, tetapi kami lebih daripada itu, kami mau diselamatkan di dalam nilai kekekalan terus. Sampai kapanpun, mau mati sekarang, mati besok, mati dalam penyakit COVID atau tidak, tetap kami ada di dalam kekekalan-Mu ya Tuhan. Kami tidak pernah keluar, karena percaya Tuhan Yesus itu sama dengan mempunyai hidup kekal. Dan hidup kekal itu adalah di tangan Tuhan sendiri dengan hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dengar seru doa kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Makasih. Baru pasal